Kalau kita tidak sepakat Jokowi beres periode ini. Itu yang pertama. Belajar, jangan omong terlalu banyak. Baru sekolah pulang pikir diri hebat. Dan kita menolak setiap gerakan-gerakan yang berniat mempergunakan demonstrasi yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena dalam generasi ini kami memiliki seorang pemimpin besar bangsa, seorang presiden yang kami cintai, Bapak Joko Widodo. Karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Presiden Jokowi merupakan presiden yang dianggap berhasil dalam membangun bangsa Indonesia. Namun sayang, keberhasilan tersebut seakan-akan tidak diakui oleh mereka yang haus akan kekuasaan, sehingga mereka pun selalu mencari cara untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan. Dan kali ini para haus kekuasaan tersebut berusaha menggulingkan Presiden Jokowi dengan cara menanamkan rasa kebencian mereka pada mahasiswa. Dan salah satu organisasi mahasiswa yang terpapar rasa kebencian tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang mana baru-baru ini BEM UI sempat menghebohkan Indonesia dengan kritikan mereka pada Presiden Jokowi. Namun sayang, kritikan tersebut malah terlihat sebagai sebuah hinaan karena menggunakan kalimat dan gambar yang tidak sopan serta data yang tidak valid. Aneh itu. Makanya belajar, jalan jauh baru bisa berpikir. Karena lu tidak pegang data. Bapak Ibu tidak mudah pimpin ini negeri model seperti begini. Apalagi di era model begini. Tidur bangun hanya kritik orang saja. Bu buat apa di ini daerah? Ukur-ukur tidurin. Sudah buat apa di ini daerah? Saya tinggal mati saja pun saya memberikan nyawa ini pada masyarakat di daerah. Dan saya berada di kelompok masyarakat. Titik. Engkau hanya tahu Facebook sembarang saja. Belajar, jangan omong terlalu banyak. Baru sekolah pulang pikir diri hebat. Program rasa kebencian dari para haus kekuasaan pun seakan-akan berhasil, karena melalui BEM UI, program rasa kebencian tersebut menjalar ke Badan Eksekutif Mahasiswa yang lainnya. Salah satunya adalah BEM di Kendari yang melakukan aksi demo saat kunjungan Presiden Jokowi pada 30 Juli lalu, yang mana aksi demo tersebut berakhir dengan ricuh. Tak hanya melakukan hinaan dan aksi demo pada Presiden Jokowi, namun para mahasiswa pun melalui BEM UI menegaskan bahwa mereka tidak sepakat kalau Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya pada periode ini. Apa yang tadi sesi tadi Mas Ade Armando ucapkan itu sebenarnya Mas Ade Armando lebih cocoknya ucapkan kepada rektor begitu, kepada rektornya UI gitu Mas Ade Armando. Pertama tadi Mas Ade bilang kenapa sih gitu aja yang dipermasalahkan? Ya tanya ke rektor UI-nya yang manggil. Kan Mas Ade kenal dekat begitu. Kenapa itu dipermasalahkan Pak Rektor gitu? Terus yang tadi bilang mahasiswanya cemen, iya mau yang ditanyakan yang cemennya mahasiswanya atau dosennya gitu, dengan buat tweet yang seperti itu gitu. Cemen ketika kita bikin diskusi soal pemakzulan presiden kok diteror gitu. Jadi siapa yang cemen, rezim ini yang cemen atau mahasiswanya yang cemen gitu. Kalau misalnya Bang Ade, entah ya, saya nggak tahu pandangan Bang Ade, akan berdebat Bang Ade sepakat 3 periode Jokowi atau enggak Bang Ade? Enggak lah. Enggak, nah, Bang Ade tidak sepakat Jokowi 3 periode. Kalau kita tidak sepakat Jokowi beres periode ini. Kalau kita tidak sepakat Jokowi beres periode ini. Melihat keganjalan dari mahasiswa yang melakukan aksi demo yang ujung-ujungnya menginginkan agar Presiden Jokowi lengser, Victor Laiskodat yang adalah Gubernur NTT menyampaikan pesan dari rakyat NTT kepada adik-adik mahasiswa dan para haus kekuasaan tersebut agar jangan coba-coba menurunkan Presiden Republik Indonesia yang sah melalui jalur di luar konstitusi. Kita bersyukur ada di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Kita mampu menyelesaikan masalah-masalah besar. Masalah-masalah yang sebelumnya kita selesaikan dapat diselesaikan dengan baik. Kita bersyukur karena kita punya presiden yang betul-betul ini seluruh pelosok Nusantara ini. Kemanapun kita pergi kemanapun, Bapak Presiden tentunya sudah berada di sana. Itu menunjukkan komitmen, konsistensi dari seorang pemimpin bangsa bahwa bukan Jakarta menjadi pusat pemerintahan berbagai bangsa, tapi turun ke bawah berkunjung kemana-mana melihat kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena itu hari ini kita hadir kembali
menjalaninya dengan berbagai kepentingan. Kita menghormati tentunya negara ini berdewasa kepada setiap orang bangsa untuk menyampaikan pendapat di umum. Tetapi dia dan niatnya kelompok-kelompok tertentu yang berniat untuk menghancurkan, menurunkan Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin yang sah, maka dari NTT kami memberikan pesan bahwa Presiden yang tidak pernah punya kesalahan apapun, tidak mempunyai kesalahan dan membakainya secara luar biasa. Jangan pernah ada yang coba-coba. Jangan pernah ada yang coba-coba. Segala masalah mampu terselesaikan lewat jalur aspirasi disampaikan. Kita mempunyai aspirasi lewat DPR. Kalau itu masalah kita lewat jalur hukum, karena itu tidak boleh kita bergerak di luar ketentuan konstitusi. Karena itu kita mengingatkan, karena kita semua mengingatkan kepada mereka yang coba-coba bergerak di luar konstitusi Republik ini. Mahasiswa merupakan status pelajar tertinggi dalam dunia pendidikan. Namun sayang, saat ini banyak mahasiswa yang terpapar program kebencian dari para kadrun, sehingga mereka pun lebih senang menelan hoax daripada melihat kinerja Presiden Jokowi bagi Republik ini. Berbeda dengan BEM UI dan pengikutnya, seorang tokoh agama yang hadir dalam deklarasi Jokowi 3 periode di NTT pada 21 Juli lalu justru mendoakan Presiden Jokowi agar tetap kuat dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena dalam generasi ini kami memiliki seorang pemimpin besar bangsa, seorang presiden yang kami cintai, Bapak Joko Widodo yang hari ini tepat berusia 60 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk 6 dekade kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi Pak Jokowi dengan begitu banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi rakyat banyak, termasuk juga untuk aneka kemajuan dalam pembangunan di NTT dan banyak kepedulian serta sentuhan kasih ketika kami mengalami badai siklon Seroja 2 bulan lalu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya Tuhan berkenan memberkati Pak Jokowi bersama dengan Ibu Iriana, memberkati anak-anak beliau, Mas Gibran yang memimpin kota Solo didampingi Mbak Selvi, menuntun Mbak Kahiyang Ayu dan suami terkasih Bang Bobi Nasution yang memimpin kota Medan, menyertai Mas Kaisang yang mengembangkan aneka usaha, juga supaya Tuhan memberkati cucu-cucu Pak Jokowi dalam masa pertumbuhannya dan melindungi semua rukun keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan terus memberikan kepada Pak Jokowi hati yang takut akan Tuhan, menambahkan hikmat dalam berpikir dan mengambil keputusan-keputusan, memberikan kepada beliau kesehatan, kekuatan secara fisik, dan memampukan beliau bersama dengan kabinet, para pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk merampungkan semua program kerjanya di periode kedua ini. Ya Bapak, ada banyak pribadi yang sangat mengasihi beliau dan sangat mengharapkan beliau dapat terus memimpin negeri ini untuk dapat melanjutkan pembangunan bangsa. Kiranya Tuhan memberkati aspirasi yang baik ini, dan kami serahkan acara deklarasi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya proses-proses penyaluran aspirasi selanjutnya melalui para wakil rakyat dan pihak-pihak terkait dapat diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kami hanya memohon kehendak Tuhan yang terbaik sajalah yang akan terjadi bagi bangsa kami dan juga untuk Pak Jokowi. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga berkenan memulihkan kondisi bangsa, kondisi rakyat Indonesia, kondisi kami semua, membebaskan dunia ini dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah daerah NTT, memberkati kehidupan kami semua yang hadir, dan juga memberkati banyak orang yang memohonkan anugerah berkat penyertaan dan pertolongan-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin.